Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video kami di channel Roni Prasetyo. Kali ini saya akan mengedukasi beberapa hal yang kita temukan dengan penemuan saya sendiri, juga temuannya Kang Parman, juga Mas Daniel kemarin. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya tentang beberapa hal, terutama apa saja yang ditinggalkan oleh nenek moyang itu dan fungsi apa saja yang telah diterapkan oleh nenek moyang kita dulu, hingga ada temuan-temuan yang berbagai macam jenis, banyak sekali jenisnya, hingga teman-teman sampai bingung cara membedakan dan fungsi dalam masa-masa peradaban, masa kerajaan dulu, teman-teman. Kali ini saya akan mengedukasi untuk menunjukkan kepada teman-teman dan memberi sebuah wawasan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik dalam wawasan ini. Apa saja yang sering saya temukan di makam kuno, teman-teman. Inilah beberapa penemuan-penemuan kami di mana benda-benda ini telah kami temukan di setiap makam-makam kuno, teman-teman. Jadi makam kuno itu, sebelum kita membahas masalah kedalaman apa yang di dalam makam kuno tersebut, makam kuno itu arahnya itu timur ke barat, teman-teman. Jadi kenapa kok diarahkan ke timur ke barat? Karena menurut pendapat saya, nenek moyang kita dulu percaya dan meyakini bahwasanya alam ini adalah sebuah petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Ibaratnya ada matahari terbit, maka disitulah adalah kemunculan suatu kehidupan kepada manusia. Di mana ada sinar matahari tenggelam di sebelah barat, maka itulah manusia akan meninggalkan dunia ini, teman-teman. Jadi makam kuno itu kepalanya ada di timur dan kakinya ada di barat, karena setiap kehidupan pasti menuju kepada kematian. Kalau orang Jawa mengatakan sang kaning paran temeko ing dumati, seperti itu, teman-teman. Dan sering saya temukan di makam-makam kuno itu berbagai macam jenis, teman-teman, termasuk senjata, tombak, pedang, keris, atau beberapa gaman-gaman yang lainnya, termasuk pusaka. Itu termasuk pusaka. Pusaka itu adalah sebuah ageman atau sesuatu yang ditinggal, itu adalah pusaka. Kalau sekarang itu pusaka itu adalah warisan, seperti itu, teman-teman. Dan inilah termasuk warisan leluhur kita, termasuk pusaka juga, karena ini adalah suatu peninggalan nenek moyang kita yang saya temukan di makam kuno. Saya sering menemukan beberapa di makam kuno itu sejenis gelang kaki, kelat bau. Kelat bau itu letaknya di sini. Ini pasti satu pasang, teman-teman. Tapi saya kemarin itu menemukan gelang kaki ini cuma satu saja. Yang satu mungkin hancur, tidak ketemu. Dan yang kelat baunya ini kita temukan dua. Dan gelang, jadi kecil. Kalau kelat bau ini agak besar, teman-teman. Jadi ada perbandingan. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ada yang sejenis gelang kaki seperti ini, kelat bahu seperti ini, tipis tapi agak
agak bulat, dan ada yang kelat bau seperti gelang, bulat semua. Ini pun saya temukan ada beberapa versi, ada yang kecil, ada yang besar. Kenapa saya sering menemukan benda-benda seperti ini, ada yang kecil, ada yang besar? Bahwasanya menurut analisa saya, nenek moyang kita dulu mulai kecil, semenjak kecil hingga dewasa, hingga remaja, sampai menjadi prajurit atau tentara-tentara raja, tentara-tentara kerajaan, itu sudah diberi perhiasan seperti ini. Ada yang perunggu, ada yang emas, dan juga ada yang timah, teman-teman. Itu menurut saya, menurut analisa saya, ya termasuk terah atau kedudukannya. Kalau timah itu orang menengah ke bawah, kalau perunggu itu menengah ke atas, hingga sampai emas itu kalangan kerajaan. Mungkin seperti itulah. Mungkin ada kurang lengkap dalam edukasi ini. Mungkin ada kawan-kawan yang lebih berpengalaman, lebih tahu, bisa menambahkan di kolom komentar nanti. Dan sering juga saya temukan, yang pasti ini teman-teman, yang sering sekali kita temukan itu adalah manik, jenis manik-manik kuno ini. Nah, manik-manik ini ada beberapa jenis media yang digunakan sebagai manik. Ada yang memakai jenis gading, ada yang memakai jenis kerang, ada yang memakai jenis dari panas gunung berapi yang terbentuk sebuah obsidian. Kalau sekarang kita menamakan obsidian itu, teman-teman. Kalau dulu itu dibuat seperti manik-manik kalung seperti ini, dan dibuat sebagai glasir keramik, kurang lebihnya seperti itu. Karena ini kalau saya lihat ini bukan termasuk batu, ini termasuk jenis obsidian, tapi ini memang asli difungsikan atau digunakan oleh nenek moyang kita dulu dalam budayanya. Jadi menurut saya, sesuatu perhiasan, manik, gelang, atau kalat bau itu adalah suatu kebiasaan yang memang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Itu adalah sebuah budaya atau kebiasaan yang baik menurut sejarah zaman lampau. Seperti itu, teman-teman. Dan sering juga saya temukan ada beberapa jenis benda seperti ini, teman-teman. Mungkin bisa jelas nanti. Seperti ini ada segi-segi. Nanti saya akan menjelaskan satu-satu, teman-teman. Ini menurut analisa saya, karena saya bisa menjelaskan karena saya sering menemukan dan sering membuktikan dengan mata kepala saya sendiri. Di makam kuno itu terdapat beberapa jenis benda-benda seperti ini, dan saya kaji, saya gali, saya analisis dengan pemikiran saya yang logika. Inilah bukti sejarah peninggalan nenek moyang kita yang telah ditinggalkan untuk kita, agar kita bisa mempelajari dan bisa memahami bahwasanya budaya dari dulu sudah ada, dan budaya dari dulu ada agar bisa menyatukan bangsa, teman-teman. Ini adalah tutup pusar. Ini adalah tutup pusar, dan ini adalah sebuah media penutup mulut atau batu lolo, teman-teman. Ada yang jenis batu, ada yang jenis
dari gading atau yang jenis dari kerang. Seperti manik-manik ini, gelang kaki, kalabau, gelang tangan juga. Ini termasuk kalabau yang fungsinya seperti ini, yang modelnya seperti ini, dan manik-manik seperti ini. Oke, mungkin tutorial kali ini dalam pembahasan saya tentang apa saja yang terdapat pada makam kuno, maka inilah barangnya yang sering kita dapatkan: manik, perunggu, timah atau besi, pusaka. Dan makam kuno itu adalah sebuah makam yang letak atau peradabannya di timur ke barat. Jadi mudah-mudahan sedikit dari wawasan kami yang kami ketahui, yang kami pelajari, yang kami gali, yang kami kuak agar bisa menjadi manfaat dan menjadi sebuah pedoman buat diri kita, agar kita ingat selalu, sesakti apapun, sekuat apapun kita, tidak akan bertahan lama. Suatu saat kita akan kembali kepada Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Agung. Oke, sampai jumpa lagi dalam tutorial selanjutnya. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.